Gunung tempat tujuan udah ditentuin, tanggal berangkat udah fix, tas carrier udah pada siap, sepatu trekking siap, jaket siap, celana gunung oke, sarung tangan udah ready, kelengkapan lain udah mantap semua. Tinggal satu nih yang kurang, izin dari orang rumah. Begitu dapet, bisa langsung cabut beli tiket. Tapi pasti ngeri-ngeri sedap kan, kalau lu minta izin orang tua atau pasangan lu mungkin, bisa aja jadi batal semuanya. SIM atau surat izin mendaki dari orang rumah emang itu sederhana, tapi krusial banget sob. Kecuali lu mau nekat pergi tanpa dapat izin, atau dengan kata lain lu bohong. Kalau menurut gue itu bukan pilihan yang bijak sih. Apalagi ini berhubungan banget sama kegiatan yang lumayan ekstrim. Lalu apa nih yang harus dilakukan supaya bisa dapat izin dari orang tua? Atau mungkin pasangan atau orang terdekat yang di rumah? Gue akan kasih tahu kalian teorinya kayak gimana. Jadi langkah pertama adalah kalian harus memahami dulu dasar berpikir mereka. Kenapa kalian sulit dapat izin? Apa karena kekhawatiran, atau trauma, atau mereka curiga, atau mungkin karena merasa dinomorduakan? Alasan yang paling banyak ditemukan adalah kekhawatiran akan bahaya yang bisa kalian alami. Ya, namanya juga orang sayang kan? Kadang emang posesif. Atau mungkin kalian emang belum cukup bisa dipercaya untuk bisa menjaga diri. Memahami dasar berpikir mereka bisa bikin kita bisa menyiasati argumentasi ketika kita bicara sama mereka nantinya. Rekat hubungan yang baik. Jadi bahasa klisenya itu bikin mereka senang dulu, ambil hatinya dulu. Buat suasana emosionalnya tuh stabil dan nyaman, entah itu orang tua atau pasangan kalian. Begitu suasana udah terbangun, baru kita bisa jalankan misi kedua, yaitu gue sebut doktrinasi terselubung. Misalnya kalian ngobrol tentang Pak Jokowi yang ternyata dulunya adalah anak gunung. Kayak, lihat deh, ini foto Pak Jokowi waktu masih muda. Dia pernah naik gunung Kerinci loh. Tapi kalau orang tua kalian adalah pendukung oposisi, mendingan gak usah deh bawa-bawa Jokowi. Malah runyem nantinya. Bisa juga kalian ajak aja nonton film tentang pegunungan, tapi yang fun ya. Jangan ajak nonton film pencarian terakhir, film Everest, film Himalaya, jangan yang kayak gitu. Yang ada orang rumah lu malah pada parno lagi. Contohnya lu ajak aja nonton film Exodus, God and King tuh. Terus lu bahas di bagian Nabi Musa naik ke gunung buat ketemu Tuhan. Kayaknya oke juga tuh. Ya kira-kira begitu deh. Pokoknya intinya adalah jangan membahas tentang banyaknya bahaya di gunung, tapi melihat dari sisi positifnya. Betapa safety-nya gunung, betapa menyenangkannya berhubungan dengan orang lain di gunung gitu. Nah, kalau step ini udah lewat tanpa komentar, berarti kalian bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu timing. Timingnya harus pas, waktunya nggak boleh salah, dan jangan terlalu formal juga. Kalau bisa pas lagi makan, atau mungkin pas konsentrasinya sedang ke hal lain, kayak pas lagi nonton TV, atau lagi masak, atau lagi santai, gitu-gitu ya. Jangan sampai bapak lo baru pulang kerja, capek-capek, lo tembak minta izin naik gunung. Atau ibu lo lagi tidur, jam 5 pagi lo bangunin untuk minta naik gunung. Atau mungkin lagi pacar lo lagi dapet nih, terus lo minta naik gunung. Nah, lamsyong deh lo, gak bakal dapet izin. Nah selanjutnya, langkah pamungkasnya adalah komunikasi. Karena kalau lo salah pilih kalimat, bisa bubar semua. Bahasa yang lu pakai harus sesuatu yang meyakinkan dan punya tujuan jelas. Maksudnya apa? Jadi gini, teorinya bisa kita pakai 4W1H. Ngerti kan lo 4W1H? What, when, where, who, how. Kalian mau melakukan apa? Kapan? Di mana? Dengan siapa dan bagaimana? Itu harus jelas dan meyakinkan saat kalian berkomunikasi dengan orang tua atau pasangan kalian. Misalnya kalian mau naik ke Gunung Semeru sama teman SMA 5 orang, 5 hari. Maka kalimat yang baik saat minta izin adalah dasar perjalanan plus keputusan plus keuntungan yang didapat. Harus itu dasar dari kalimat-kalimat kalian. Nggak ngerti? Jadi gini sob. Dasar perjalanannya berarti adalah minggu depan itu libur dan teman-teman SMA kalian kebetulan lagi kumpul.
Jadi kalian bisa sebutkan tuh nama teman-teman yang bakalan ikut naik gunung. Kalau bisa kalian sebutkan teman-teman yang punya reputasi baik di depan orang tua atau pasangan kalian. Kasarnya itu mereka sebagai penjamin. Jangan kalian sebut teman-teman yang begajulan, yang nggak bisa dipercaya, yang narkobaan. Oh, kalau itu mah kalian nggak bakal dapat izin. Nah, selanjutnya, keputusan kalian. Jadi tadi udah dasar perjalanan plus keputusan. Keputusan kalian apa? Kalian mau kumpul untuk hiking ke Semeru di Malang. Itu keputusan kalian. Penting untuk menekankan perjalanan kalian adalah ke Malang, bukan fokus di kata Semeru. Dan nggak perlu ada kata gunung ya. Itu untuk mengurangi tingkat kekhawatiran. Nggak perlu juga pilih kata naik gunung, karena kata itu udah berkonotasi negatif, alias mengkhawatirkan. Jadi pilih bahasa lain aja yang lebih punya kesan bersahabat, walaupun maknanya sama. Kayak misalnya hiking atau camping. Terakhir, kalimat keuntungannya misalnya, kalian bilang sama mereka, ya lumayan lah buat latihan mandiri, atau supaya bisa semakin akrab sama teman-teman dan lain-lain. Pokoknya intinya adalah kalian kasih tahu keuntungan yang kalian dapat dari perjalanan ini. Dan satu lagi trik dari gue, walaupun judulnya adalah minta izin, usahakan kalimat yang kalian pilih adalah kalimat informasi, bukan kalimat memohon izin. Jadi akan gue coba contohin ya. Berikut ini gue akan kasih tahu kalimat informasi. Misalnya gue mau minta izin sama pasangan gue. Sayang, aku minggu depan mau ambil cuti ya, karena teman-teman kampus aku yang dulu ngajakin reuni seminggu hiking ke Gede di Cibodas. Si Joko, yang presiden direktur itu juga ikut. Katanya dia juga mau kasih bisnisan tuh. Jadi ya sekalian aja cari koneksi. Oke ya, itu adalah kalimat informasi. Nah, bedanya apa dengan kalimat permohonan? Contohnya, dengan konten yang sama akan jadi begini. Sayang, aku boleh nggak minggu depan mau ambil cuti? Karena teman-teman kampusku yang dulu ngajakin reuni seminggu hiking ke Gede. Itu yang di Cibodas. Si Joko yang presiden direktur itu juga ikut. Katanya dia mau ngasih bisnisan. Jadi ya sekalian aja cari koneksi. Boleh ya? Kalau kalian perhatiin, kalimat kedua terasa kurang berkuasa. Jadi mending diubah aja. Gak perlu ada kata-kata permohonan. Walaupun intinya kalian memohon izin. Terakhir dari gue, jika jawabannya tetap gak boleh dari pasangan atau orang tua kalian atau orang terdekat kalian, ya apa mau dikata. Sesuatu yang dipaksa gak bagus juga. Yang penting terus coba aja dan meyakinkan aja bahwa semua akan baik-baik aja. Intinya, setiap perjalanan kalian harus dapat izin dulu, baru bisa berangkat. Ya demi kebaikan kalian juga. Betul nggak? Gimana? Kalian setuju dengan ulasan gue? Atau kalian ada yang punya saran yang lebih bagus untuk bisa dapat izin dari orang rumah? Share aja di kolom komentar ya.